Selanjutnya kita akan membahas tentang perlawanan Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC Belanda di tahun 1681 sampai dengan 1683. Kesultanan Banten itu adalah sebuah kerajaan yang berada di Jawa bagian barat. Nah, sedangkan VOC nanti berkedudukan di Batavia atau di Jakarta. Jadi secara wilayah kedua belah pihak itu berdekatan. Sultan Ageng Tirtayasa melakukan perlawanan menghadapi VOC karena ingin menerapkan perdagangan bebas di Kesultanan Banten. Jadi para pedagang yang berasal dari manapun itu berhak untuk melakukan perdagangan di Banten. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa nanti banyak sekali mengundang pedagang-pedagang dari luar, seperti dari Persia, dari Cina, dari India, dan lain sebagainya. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga menjaga hubungan baik, menjaga hubungan diplomatik dengan wilayah-wilayah lain, sehingga akan membantu di perdagangan di Banten, karena merasa aman para pedagang yang berasal dari luar tersebut. Nah, tetapi dengan adanya VOC yang berada di Batavia, nanti VOC itu pengen menerapkan yang namanya monopoli perdagangan. Jadi barang-barang yang ada di wilayah tersebut, di wilayah utamanya di Banten, di Batavia, itu hendaknya akan masuk ke VOC dan dikuasai sepenuhnya oleh VOC. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa dan VOC mempunyai dua pandangan yang berbeda. Yang satu pengen perdagangan bebas, yang satu pengen dikuasai sendiri oleh VOC. Makanya tidak ada kesepakatan, tidak ada kata sepakat untuk menjalankan perdagangan di wilayah Jawa bagian barat. Nah, makanya mau tidak mau perang pun terjadi. Nah, awalnya Sultan Ageng Tirtayasa itu melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal dagang yang dimiliki oleh VOC. Sedangkan di sisi lain nanti VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan milik Banten. Nah, awalnya hanya seperti ini. Nah, konflik kemudian memuncak ketika Sultan Ageng Tirtayasa nanti mempunyai anak namanya Sultan Haji. Sultan Haji nanti diajak kerjasama oleh VOC. Nah, kenapa kok Sultan Haji ini mau bekerja sama dengan VOC? Nah, di waktu itu ada isu bahwa jabatan raja setelah Sultan Ageng Tirtayasa nanti diberikan kepada putranya yang lain bernama Pangeran Purbaya. Nah, Sultan Haji nanti tidak terima kalau Pangeran Purbayalah yang diangkat menjadi raja. Maka Sultan Haji nanti mau untuk diajak bekerja sama dengan VOC. Nah, maka singkat cerita terjadilah perang antara Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC plus Sultan Haji. VOC plus Sultan Haji nanti melakukan penyerangan terhadap keraton dari Kesultanan Banten sehingga memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk keluar dari keraton. Nah, meskipun Sultan Ageng nanti keluar dari keraton, Sultan Ageng belum menyerah. Sultan Ageng melakukan mobilisasi terhadap pasukannya untuk melakukan penyerangan balik ke keraton yang telah dikuasai oleh VOC dan Sultan Haji. Nah, ketika penyerangan balasan dilakukan, nah ternyata Sultan Ageng tidak bisa mengalahkan koalisi antara VOC dan Sultan Haji. Nah, akibatnya nanti Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap oleh VOC dan diasingkan ke Batavia, ke Jakarta. Nah, setelah itu Kesultanan Banten nanti dikuasai oleh Sultan Haji yang menjadi raja. Nah, meskipun namanya masih Kesultanan Banten, tetapi secara otoritas, secara kekuasaan nanti tidak begitu seluas dari Sultan Ageng Tirtayasa. Karena segala sesuatu nanti harus berunding dulu dengan VOC, harus seizin dari VOC. Nah, ketika nanti VOC pergi, digantikan oleh Prancis di bawah kepemimpinan dari Daendels. Daendels nanti melakukan penyerangan ke Kesultanan Banten.
sehingga Kesultanan Banten nanti mengalami kerusakan yang sangat parah. Nah, ketika penjajahan berganti ke tangan Inggris di bawah Stamford Raffles, Kesultanan Banten nanti secara resmi dihapuskan dari administrasi kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Oke, demikian tadi Kesultanan Banten melawan VOC.